Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sultan Muda Sagala. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih administrasi kesiswaan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, tombol subscribe and like-nya di sini. Oke, ke slide selanjutnya. Oke, di slide sekarang ini, di sini administrasi ada 3. Yang pertama, ada administrasi kesiswaan dan mengapa sih ada administrasi kesiswaan dan tujuan-tujuannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan salah satu kegiatan dalam administrasi pendidikan. Nah, mengapa sih ada administrasi kesiswaan? Karena siswa yang merupakan bagian yang terpenting dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah menengah. Tujuannya untuk menghasilkan keluaran atau lulusan sekolah yang benar-benar berkualitas agar suatu sekolah itu dapat terlaksanakan program-programnya. Kemudian saya masuk ke materi selanjutnya, di mana kegiatan dalam administrasi kesiswaan itu berguna dalam sekolah. Nah, pertama ada A, penerimaan siswa. Nah, menurut Sujipto, penerimaan siswa adalah proses pencatatan dan layangan kepada siswa yang baru untuk masuk sekolah. Setelah mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu, kegiatan yang harus dilakukan dalam penerimaan siswa baru diantaranya, yang pertama, membentuk panitia penerimaan siswa baru. Yang kedua, penetapan dan daya tampung. Yang ketiga, penetapan persyaratan calon. Yang keempat, menerima sistem seleksi. Yang kelima, mengumumkan hasil dari teks tersebut. Nah, dari hasil-hasil tersebut, disitulah nanti penilaian-penilaian dari murid baru akan diumumkan, di mana siswa baru itu lulus atau tidaknya dalam sekolah tersebut. Nah, dalam administrasi kesiswaan diperlukan ada pembinaan siswa, di mana pembinaan siswa itu dalam kegiatan pemberian layanan kepada siswa di suatu lembaga pendidikan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan siswa diantaranya ada pertama, orientasi siswa baru. Yang pertama itu perkenalan. Nah, tanpa ada perkenalan, tidak mungkin seorang siswa itu dapat mengenal dirinya sendiri dan untuk kepada teman-teman yang baru. Nah, kemudian ada 2, penjelasan tata tertib sekolah. Nah, di sini kita sebagai siswa baru, kita harus tahu apa sih tata tertib sekolah itu yang harus kita patuhi, dan terus tata tertib yang tidak boleh kita langgar. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang fasilitas sekolah. Nah, masalah fasilitas sekolah itu bisa kita berkomunikasi dengan guru-guru atau guru wali kelas kita. Jadi apa sih kendala-kendala dari sekolah ini, jadi kita bisa minta bantuan dari wali kelas kita. Jadi dari wali kelasnya itu ada untuk mempertimbangkan fasilitas-fasilitas di sekolah. Nah, kita masuk yang kedua, pengaturan kehadiran sekolah. Nah, ini biasanya ada di absensi wali kelas ataupun sama sekretaris. Biasanya di mana para siswa baru itu akan di absen dan akan mencari calon-calon untuk dijadikan perwakilan kelas. Jadi apabila teman-teman yang masih baru tidak datang, terus dia udah masuk ke kelas, jadi bisa tahu apa sih penyebab-penyebab dia nggak datang. Nah, selanjutnya saya ada pencatatan siswa di kelas, di mana pencatatan di kelas tersebut perlu dilakukan dalam rangka pembinaan siswa di kelas. Kemudian ada pembinaan disiplin siswa. Teknik ini digunakan untuk mendisiplinkan siswa, misalnya mendisiplinkan orang-orang bejat di dalam kelas. Nah, baru-baru masuk udah melakukan yang hal tidak. Nah, di langkah selanjutnya ada tata tertib sekolah, di mana tata tertib sekolah itu merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk melatih siswa-siswa agar dapat mempraktekkan disiplin di sekolah. Disiplin siswa
di sekolah dipraktekkan dengan cara pemberian ganjaran atas hukuman. Kemudian ada promosi dan mutasi. Nah, promosi adalah perpindahan siswa ke tingkat kelas yang lebih tinggi dari sebelumnya berupa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan promosi adalah sebagai berikut. Promosi yang pertama, promosi harus dilaksanakan atas dasar pertimbangan keadaan siswa secara pribadi. Kedua, promosi harus mempertimbangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor yang dicapai oleh siswa. Ketiga, promosi harus mempertimbangkan laju perkembangan prestasi yang diraih oleh siswa. Yang keempat, promosi harus mempertimbangkan mata pelajaran yang lain-lain atau merangkup semuanya. Nah, mutasi adalah perpindahan siswa dari salah satu sekolah ke sekolah lain dikarenakan alasan-alasan tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di materi yang saya akan menjelaskan ini, di mana materi di sini sangat dimimpikan oleh siswa-siswa sekarang. Kenapa? Karena materi ini adalah tamat belajar, di mana siswa-siswa merdeka, bersenang-senang, tak kemana berkeliaran, nggak tahu lah saya. Yang penting saya akan menjelaskan apa itu sih tamat belajar. Nah, tamat belajar itu adalah di mana siswa-siswa dapat rekomendasi dari kepala sekolah bahwa dia lulus dari sekolah tersebut. Kemudian kemudian dalam penjelasan saya tadi ada peranan dalam guru administrasi kesiswaan. Menurut Sucipto, dalam peranan guru terbagi menjadi 5, yaitu dalam penerimaan siswa, para guru dilibatkan untuk ambil bagian. Kedua, dalam masa orientasi, tugas guru membuat agar para siswa cepat beradaptasi. Yang ketiga, pengaturan siswa di kelas. Yang keempat, adalah motivasi siswa, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendukung. Misalnya, dia pengennya pengennya misalnya dalam bentuk suatu game. Nah, gamenya ini masuk permainan-permainan yang sering dimainkan masuk ke dalam pembelajaran, misalnya dalam hitung-hitungan seperti tebak gambar atau yang duit-duitan, monopoli, permainan monopoli. Nah, gitu merupakan satu tambahan-tambahan untuk misalnya anak-anak sekolah. Nah, yang kelima ada dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Peranan guru sangat penting karena guru dapat menjadi model. Nah, mungkin hanya situ saja yang dari saya sampaikan penjelasan saya. Nah, dari semua yang saya penjelaskan ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan siswa, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya, melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Terus di dalam administrasi pendidikan terbagi dalam 3 kegiatan, yang penerimaan siswa, pembinaan siswa, dan tamat belajar. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan, guru mempunyai peranan-peranan, yaitu peran dalam masa orientasi. Nah, mungkin hanya itu saja dalam kesimpulan dari semua penjelasan saya. Lebih kurang saya sekian.